Mungkin hal ini mengejutkan, tetapi konsumsi jenis kacang yang tidak tepat secara sering dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular hingga 48%. Terutama jika Anda seorang warga lanjut usia. Ada logika di balik angka tersebut. Itu berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal American College of Cardiology dan dilakukan selama beberapa tahun. Oh, bagian yang menakutkan. Beberapa kacang paling populer yang disimpan di lemari dapur dapat diam-diam meningkatkan tekanan darah, menyebabkan peradangan menyumbat arteri, dan bahkan memperburuk penurunan kognitif. Namun, banyak lansia memakannya karena mengira kacang tersebut sehat. Sebuah kacang tertentu yang identitasnya akan diungkapkan nanti telah dikaitkan dengan konsentrasi tinggi zat beracun yang jika dikonsumsi secara rutin dapat merusak hati ginjal dan kemampuan kognitif Anda. Anda mungkin sudah memiliki kacang ini di toples camilan Anda. Kacang yang sama yang sering dikatakan para pelaku diet rendah karbohidrat baik untuk Anda, tetapi sebenarnya dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh yang menua. Namun, jangan khawatir, kami membantu Anda dalam video ini. Di sini Anda akan menemukan panduan paling lengkap tentang konsumsi kacang, termasuk mana yang paling aman, terbaik untuk jantung, dan paling bermanfaat bagi otak, serta mana yang harus Anda hindari bagaimanapun caranya. Selain itu, pastikan membaca sampai akhir karena ada fakta kelam tentang kacang paling berbahaya nomor 1 yang sangat jarang dibicarakan dan bisa sangat merusak kesehatan Anda tanpa Anda sadari. Sukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk konten seperti ini sebelum kita mulai. Juga beritahu kami di komentar dari mana Anda menonton. Jadi, tanpa basa-basi lagi berikut adalah 4 jenis kacang yang harus dikonsumsi oleh para lansia. Keempat, kekuatan pembangun tulang almond. Salah satu makanan terbaik untuk tubuh yang menua adalah almond berkat kandungan kalsium dan vitamin E yang tinggi yang bersama-sama membantu menjaga kekuatan tulang. Patah tulang lebih mungkin menyebabkan komplikasi serius seiring bertambahnya usia, karena tulang kita secara alami lebih berpori dan rapuh. Kehilangan tulang alami meningkat setelah usia 65 tahun, tetapi makan hanya seperempat cangkir almond per hari akan membantu memperlambatnya dengan memberikan sekitar 11 kalsium. Tidak hanya kaya kalsium almond, juga mengandung magnesium mineral yang banyak kurang pada orang lansia. Inilah yang membuat almond begitu unik. Magnesium berfungsi sebagai transporter mencegah kalsium, merusak arteri dan membawanya menuju tulang. Lemak tak jenuh tunggal almond yang bermanfaat juga membantu kesehatan jantung dengan menurunkan kadar kolesterol LDL yang buruk. Yang penting karena risiko penyakit kardiovaskular meningkat seiring bertambahnya usia. Satu porsi harian 15 hingga 20 almond, idealnya mentah atau dipanggang kering tanpa garam adalah rekomendasi saya untuk lansia. Almond adalah senjata hebat melawan sembelit karena kandungan seratnya yang tinggi sekitar 3-5 gram per porsi yang memengaruhi sekitar 40% populasi lanjut usia. Di atas, segalanya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Tufts menunjukkan bahwa almond dapat membantu mencegah kerusakan oksidatif yang banyak dikhawatirkan akan terjadi pada sel otak seiring bertambahnya usia. Carilah almond yang masih berkulit karena kulitnya mengandung flavonoid yang bila dikombinasikan dengan vitamin E, membuat almond menjadi antioksidan 2 kali lebih kuat. Peringatan almond dapat menjadi bahaya tersedak bagi lansia yang mengalami kesulitan menelan, jadi pastikan mengunyahnya dengan baik sebelum makan. Ketiga, walnut kacang yang meningkatkan fungsi kognitif. Karena kemiripannya yang mencolok dengan otak organ yang mereka bantu, nutrisi walnut menonjol sebagai salah satu makanan terbaik untuk otak para lansia. Kacang luar biasa ini adalah sumber terbaik asam lemak omega 3 nabati asam alfa-linolenat dibandingkan kacang populer lainnya. Ini sangat penting bagi otak lansia, karena omega 3 membantu transmisi neurotransmitter dan menjaga membran sel otak tetap utuh. Peningkatan signifikan dalam kecepatan pemrosesan kognitif dan fleksibilitas mental terlihat pada lansia yang mengonsumsi hanya 1-5 ons walnut setiap hari selama 8 minggu.
Menurut penelitian baru yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition Senyawa, polifenolat khas walnut dapat menghambat perkembangan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia dengan menembus penghalang darah otak dan melawan peradangan pada jaringan saraf secara langsung. Banyak yang tidak tahu bahwa walnut juga mengandung melatonin dan kadar melatonin biasanya menurun seiring bertambahnya usia yang dapat menyebabkan masalah tidur bagi banyak lansia. Beberapa orang mendapati bahwa makan segenggam walnut sebelum tidur membantu mereka tidur lebih nyenyak. Kombinasi arginin dalam walnut asam amino yang meningkatkan fungsi pembuluh darah dan polifenol yang menurunkan stres oksidatif juga menjadikan walnut sangat bermanfaat bagi kesehatan kardiovaskular. Faktanya walnut dapat meningkatkan efek obat tekanan darah dengan membantu lansia menjaga fleksibilitas arteri mereka. Untuk manfaat optimal simpan walnut di lemari es untuk mencegah minyak alaminya menjadi tengik. Dan cobalah makan 7 hingga 9 belahan walnut setiap hari. Sebagai bonus tambahan, Anda dapat menjaga keterampilan motorik halus tetap tajam dengan memecah walnut sendiri kapanpun memungkinkan. Jangan terhalang oleh rasa pelindung alami walnut. Rasa pahit sedikit justru merupakan indikasi antioksidannya yang kuat. Kedua pistachio, cara hebat untuk mengendalikan tekanan darah. Ketika berbicara tentang manfaat kacang bagi kesehatan lansia, pistachio mungkin merupakan kacang yang paling diremehkan, terutama dalam mengatur tekanan darah. Pistachio unik karena kandungan garamnya rendah dan kandungan potasiumnya tinggi sekitar 285 mg per porsi yang menjadikannya camilan sehat. Keseimbangan mineral ini sangat penting bagi lansia karena membantu mencegah ginjal menahan garam seiring bertambahnya usia. Pistachio dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 3 hingga 5 poin, seperti beberapa obat resep, tetapi tanpa efek samping negatif. Selain itu, lutein dan zeaxanthin pada pistachio perlu disorot, karena karotenoid ini melindungi dari degenerasi makula terkait usia penyebab utama kehilangan penglihatan pada individu di atas usia 60 tahun dengan berkonsentrasi pada makula mata. Para lansia dapat menikmati kerenyahan pistachio tanpa khawatir tentang kerusakan yang mungkin terjadi pada gigi dan gusi dari kacang lain yang lebih keras. Selain tampak menarik keberadaan antioksidan dalam warna hijau dan ungu, khasnya membantu menetralkan radikal bebas yang mempercepat proses penuaan di seluruh tubuh. Pistachio sangat cocok untuk lansia karena kepraktisannya mencegah makan berlebihan dan memberikan pengalaman makan yang penuh kesadaran yang dapat menenangkan dan merangsang fungsi kognitif. Proses mengupasnya secara alami memperlambat konsumsi. International Journal of Obesity melaporkan bahwa kulit kosong yang terlihat membantu lansia lebih mengendalikan asupan mereka dengan memberikan indikator visual konsumsi. Jika Anda menderita radang sendi pada tangan Anda, tetap bisa menikmati manfaat pistachio dengan mencari yang setengah terbuka. Sasaran konsumsi adalah sekitar 49 pistachio per hari, atau sekitar 1 ons pistachio tanpa garam atau sedikit garam. Bagi 25% orang Amerika berusia di atas 65 tahun yang menderita diabetes atau pradiabetes, 3G, serat per ons pistachio sangat membantu dalam mengatur kadar gula darah. Di posisi pertama, kacang Brazil obat untuk masalah tiroid. Kami menempatkan kacang Brazil di peringkat pertama karena mereka membantu fungsi tiroid bagian penting, namun sering diabaikan dari penuaan yang sehat. Dengan 96 mikrogram atau 137% dari kebutuhan harian Anda, hanya dalam satu kacang-kacang luar biasa ini adalah sumber makanan selenium terkaya yang diketahui manusia. Karena banyak kasus penyakit tiroid tidak terdeteksi, karena gejalanya sering disalahartikan sebagai tanda penuaan alami. Ini sangat penting karena gangguan tiroid memengaruhi hingga 20% orang berusia di atas 65 tahun. Selenium yang melimpah dalam kacang Brazil sangat penting untuk aktivasi hormon tiroid yang pada gilirannya mendukung produksi energi metabolisme dan pengendalian suasana hati. Selain mendukung tiroid asam lemak spesifik yang ditemukan dalam kacang Brazil,
membantu menjaga mielin selubung pelindung di sekitar sel saraf yang sering menurun seiring bertambahnya usia. Lansia mungkin dapat menjaga refleks waktu reaksi dan kecepatan pemrosesan kognitif mereka berkat pemeliharaan mielin ini. Selenium dalam kacang Brazil menarik karena terikat secara organik membuatnya lebih mudah diakses dan digunakan tubuh dibandingkan tablet selenium sintetis. Kacang Brazil sangat kuat, sehingga Anda hanya membutuhkan beberapa butir untuk merasakan efeknya, dan teksturnya yang kaya dan lembut membuat jumlah kecil pun tetap memuaskan. Faktanya, saya menyarankan lansia untuk tidak mengonsumsi lebih dari 1 atau 2 kacang Brazil setiap hari, karena potensi efek negatif dari kelebihan selenium. Saat membeli kacang Brazil, carilah yang masih bercangkang. Kemasan alami ini menjaga nutrisinya tetap bertahan lebih lama. Untuk mencegahnya menjadi tengik karena kandungan lemaknya yang tinggi, simpanlah di lemari es. Kacang Brazil memiliki kombinasi serat dan minyak alami yang membantu menjaga kelancaran usus, memberikan keuntungan tambahan bagi lansia yang mengalami sembelit. Banyak orang lanjut usia menemukan penghiburan dalam camilan yang kurang bergizi. Namun, kacang ini adalah alternatif yang bagus berkat rasa manis dan gurihnya yang alami. Bukti baru yang paling menakjubkan menunjukkan bahwa beberapa antioksidan dalam kacang Brazil dapat memperlambat pemendekan alami telomer pelindung ujung kromosom yang biasanya menyusut seiring bertambahnya usia dan memengaruhi penuaan sel. Jika Anda berusia 65 tahun atau lebih, kacang ini sangat cocok untuk Anda. Dalam bagian baru ini, kita akan membahas kacang yang sebaiknya dihindari atau dimakan dengan hati-hati oleh beberapa lansia. Pemicu inflamasi nomor 4, kacang tanah. Meskipun penggunaannya luas, kacang tanah bermasalah bagi banyak orang lanjut usia karena bahaya yang ditimbulkan. Pertama, Anda harus tahu bahwa kacang tanah bukanlah kacang sejati. Mereka adalah legum yang tumbuh di bawah tanah. Ini membuat mereka sangat rentan terhadap jamur dan aflatoksin mikotoksin yang secara alami dihasilkan oleh jenis jamur tertentu dan dapat merusak hati serta meningkatkan risiko kanker jika sering dikonsumsi. Seiring bertambahnya usia, mekanisme detoksifikasi tubuh kita tak terhindarkan menjadi kurang efektif sehingga risikonya semakin meningkat. Yang lebih mengkhawatirkan bagi lansia adalah kenyataan bahwa kacang tanah mengandung protein yang dapat memicu reaksi inflamasi pada beberapa individu, bahkan tanpa alergi yang sebenarnya. Orang yang menua sudah berisiko tinggi mengalami nyeri sendi, tekanan kardiovaskular, dan penurunan kognitif. Inflamasi tingkat rendah ini dapat memperburuk ketiganya. Kebanyakan orang Amerika sudah mengonsumsi terlalu banyak asam lemak omega 6 dibandingkan omega 3 yang bersifat antiinflamasi. Kandungan omega 6 kacang tanah yang tinggi memperburuk masalah ini. Banyak dokter lalai memperingatkan pasien lanjut usia mereka tentang potensi interaksi fatal antara kacang tanah dan pengencer darah, seperti warfarin karena vitamin K dalam kacang tanah. Tambahan minyak, terhidrogenasi natrium ekstra, dan gula dalam selai kacang komersial memperburuk masalah ini bagi sistem kardiovaskular yang menua. 63% lansia Amerika yang menderita hipertensi sudah memiliki cukup banyak hal untuk dikhawatirkan. Selai kacang alami, bahkan tanpa tambahan garam, tetap dapat meningkatkan tekanan darah. Kacang tanah menjadi tengik dan menghasilkan radikal bebas berbahaya jika tidak disimpan dengan benar, yang merupakan masalah lain. Praktik umum memanggang kering kacang tanah untuk penggunaan komersial juga menghasilkan akrilamida, bahan kimia dengan potensi efek penurunan kognitif. Ini sangat mengkhawatirkan bagi individu yang sudah cemas akan kehilangan memori. Bahkan jika Anda telah makan kacang tanah secara teratur tanpa efek samping yang terlihat, beralih ke salah satu kacang yang kami sarankan bahkan hanya 3 hari seminggu dapat membantu Anda mendapatkan nutrisi yang Anda butuhkan, sekaligus mengurangi paparan zat berbahaya ini. Ketiga, kacang mete. Peningkatan gula yang tidak langsung terlihat, karena kandungan karbohidratnya yang sangat tinggi dan dampak glikemiknya, kacang mete menimbulkan risiko khusus bagi lansia. Ada lebih sedikit serat pelindung dan lebih banyak karbohidrat, sekitar 9 gram per
WANs dalam kacang mete dibandingkan kacang pohon sejati. Sekitar 25% orang berusia di atas 65 tahun mengidap diabetes dan 48% lainnya pradiabetes. Ini menyebabkan reaksi gula darah yang dapat berbahaya bagi mereka. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena kacang mete memiliki reputasi sehat. Banyak lansia makan kacang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan bagaimana kacang tersebut dapat memengaruhi kadar gula darah mereka. Bentuk kacang mete yang halus dan melengkung memberi mereka risiko tersedak yang tidak boleh diabaikan, terutama bagi individu dengan masalah menelan. Mereka juga merupakan salah satu kacang yang paling sering teraspirasi oleh para lansia. Secara nutrisi, kacang mete tidak ideal karena memiliki banyak oksalat senyawa yang dapat mengikat kalsium di usus dan mengurangi penyerapannya, masalah besar bagi lansia yang sudah berisiko osteoporosis. Bagi mereka yang berisiko lebih tinggi, mengembangkan batu ginjal risiko meningkat drastis setelah usia 60 tahun karena oksalat yang sama. Ada masalah tersembunyi lain dalam pemrosesan kacang mete. Kacang mete kehilangan banyak nilai nutrisinya selama proses panjang untuk mengekstraksi urushiol, bahan kimia beracun yang juga ditemukan dalam poison ivy. Banyak varietas yang dijual di toko dipanggang dalam minyak dan sangat asin yang menambah lemak berbahaya, dan natrium yang dapat memperburuk tekanan darah dan beban jantung. Kacang mete mengandung inhibitor enzim yang dapat menghambat pencernaan protein. Ini terutama bermasalah bagi lansia yang sering mengalami kesulitan mencerna makanan dan menyerap protein. Banyak orang tidak tahu hal ini. Tekstur kacang mete yang kremi membuatnya mudah dikonsumsi berlebihan, yang berpotensi berkontribusi pada kenaikan berat badan pada tahap kehidupan ketika mempertahankan berat badan sehat menjadi semakin sulit. Gantilah kacang mete dengan walnut atau almond secara rutin untuk camilan yang lebih sehat, yang menimbulkan risiko lebih sedikit bagi tubuh yang menua, sekaligus memberikan profil nutrisi yang lebih baik. Kedua, kacang macadamia. Karena kepadatan kalorinya yang sangat tinggi, kacang macadamia menimbulkan risiko kesehatan signifikan bagi lansia, meskipun rasanya lezat. Mereka adalah kacang dengan kalori terpadat, sekitar 200 kalori per ons. Fakta bahwa metabolisme tubuh menurun seiring bertambahnya usia menambah tantangan dalam menjaga berat badan pada lansia. Efisiensi kantong empedu yang sudah menurun diperburuk oleh kandungan lemak yang sangat tinggi pada kacang macadamia, sekitar 22 gram per ons. Kacang macadamia dapat memicu episode nyeri yang sebaliknya tidak terlihat oleh 15% lansia dengan batu empedu asimptomatik. Selain kalorinya, kacang macadamia, termasuk kacang dengan kandungan lemak jenuh, tertinggi sekitar 3 gram per ons yang dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL, sesuatu yang banyak dikhawatirkan oleh lansia. Karena kepadatan dan kekerasannya mereka menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan mulut lansia yang memiliki mahkota gigi jembatan gigi atau gigi yang lemah. Ini sangat bermasalah bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun ketika enamel melemah akibat pemakaian dan penurunan penyerapan kalsium. Secara praktis, kacang macadamia adalah salah satu kacang termahal yang dapat membuat lansia dengan anggaran terbatas memilih varietas lebih murah yang lebih mungkin tengik atau disimpan tidak benar yang dapat memaparkan mereka pada lipid teroksidasi berbahaya. Komposisi nutrisi kacang macadamia yang dijual secara komersial sudah buruk dan ditambah lagi natrium serta lipid rusak ketika dipanggang dengan minyak dan diberi banyak garam. Rasanya yang kaya dan lembut dapat menyebabkan konsumsi berlebihan, khususnya bagi lansia yang mungkin memiliki sensitivitas rasa menurun dan cenderung menyukai rasa yang lebih kuat. Sangat mengkhawatirkan bahwa banyak lansia makan kacang macadamia karena mereka percaya kacang tersebut baik untuk jantung. Padahal, penelitian yang menunjukkan manfaat kacang bagi kesehatan jantung sebagian besar mengabaikan atau mengecilkan kacang berlemak tinggi seperti macadamia. Pistachio memiliki profil nutrisi yang jauh lebih tinggi dan sangat cocok untuk tubuh yang menua.
Jadi, jika Anda secara rutin mengonsumsi kacang macadamia, pertimbangkan untuk beralih ke pistadio. Pertama, kacang pinus pengganggu obat yang dikenal. Kacang pinus adalah salah satu kacang paling bermasalah bagi lansia, karena beberapa alasan yang sangat penting bagi kelompok usia ini. Fakta bahwa kacang pinus mengandung senyawa yang berinteraksi dengan lebih dari 60% resep obat yang diberikan kepada lansia sangat mengkhawatirkan karena itu berarti efektivitas obat dapat menurun atau efek samping berbahaya dapat muncul. Banyak obat resep diketahui berinteraksi, tetapi interaksi ini terutama terjadi pada statin, beberapa antidepresan, dan obat tekanan darah yang umum diberikan kepada individu di atas 65 tahun. Sebagian besar dokter dan apoteker tidak pernah memberitahu pasien mereka mengenai risiko interaksi makanan dan obat yang merupakan tanda bahaya besar. Paine-Nut syndrome adalah yang paling mengkhawatirkan karena menyebabkan kacang pinus meninggalkan rasa pahit logam yang dapat bertahan selama berminggu-minggu setelah dikonsumsi. Meskipun tampak sepele, hal ini dapat berdampak buruk pada lansia, karena perubahan rasa berkaitan dengan penurunan nafsu makan dan status nutrisi. Menurut penelitian, penurunan berat badan yang substansial terjadi pada hingga 42% orang yang terdampak. Tampaknya sindrom ini lebih umum pada lansia mungkin karena perubahan pada reseptor rasa dan jalur detoksifikasi yang terjadi seiring penuaan. Kacang pinus mengandung banyak lemak, tak jenuh ganda yang dapat dengan cepat teroksidasi dan menghasilkan senyawa inflamasi. Ini menjadi kekhawatiran bagi lansia yang sudah berhadapan dengan kondisi inflamasi seperti radang sendi. Aspirasi dapat terjadi karena ukuran kacang yang kecil dan teksturnya yang licin. Ini sangat mengkhawatirkan bagi lansia yang mengalami kesulitan menelan atau mengonsumsi obat yang menyebabkan mulut kering, masalah yang dialami lebih dari 70% lansia yang mengonsumsi banyak obat. Sementara kemampuan tubuh menyerap protein secara alami menurun seiring usia. Inhibitor enzim dalam kacang pinus dapat menghambat pencernaan protein selama periode ini. Kacang pinus adalah makanan padat kalori yang dapat berkontribusi pada masalah pengelolaan berat badan yang umum setelah usia 65 tahun karena kandungan minyaknya yang tinggi, bahkan saat dikombinasikan dalam pesto yang merupakan aplikasi kuliner paling umum. Yang mengkhawatirkan, penelitian baru menunjukkan bahwa beberapa jenis kacang pinus mengandung bahan kimia yang dapat mempercepat degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kehilangan penglihatan pada lansia. Setelah usia 65 tahun, Anda harus menghindari 4 jenis kacang ini. Pilihan diet mengenai kacang mana yang harus dimakan dan yang harus dihindari dapat berdampak besar pada kesehatan vitalitas dan fungsi otak seseorang di masa tua. Terakhir, ingatlah bahwa penerapan perubahan kecil secara konsisten menghasilkan hasil besar dalam jangka panjang. Sekarang giliran Anda untuk berbicara. Adakah bukti bahwa perubahan diet seperti menambah atau mengurangi jenis kacang tertentu berpengaruh pada kesehatan Anda? Beritahu saya kacang mana yang paling berpengaruh dalam hidup Anda. Bagikan pendapat dan cerita Anda di kolom komentar. Kami menghargai masukan Anda.